Seorang tentara pasukan khusus Amerika Serikat yang terlibat dalam operasi militer Amerika Serikat untuk menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro telah didakwa karena menggunakan informasi rahasia tentang misi tersebut untuk memenangkan lebih dari 400 ribu dolar di pasar prediksi online. Jaksa Federal mengidentifikasi dia sebagai Gannon Ken Van Dyke. Bergabung bersama kita sekarang adalah Benjamin Shifrin, Direktur Kebijakan Sekuritas untuk Better Markets, untuk membahas insiden ini. Seberapa serius risiko keamanan nasional dari kejadian seperti ini? Rasanya sulit dipercaya bahwa ini benar-benar terjadi. Saya pikir ini adalah risiko keamanan nasional yang sangat serius. Karena para lawan kita bisa masuk ke pasar prediksi ini dan melihat apakah ada pola taruhan yang tidak biasa, lalu menyimpulkan dari pola taruhan tersebut bahwa aksi militer bisa saja segera terjadi. Dalam kasus khusus ini, tepat sebelum Presiden Maduro ditangkap, dalam beberapa hari bahkan jam sebelumnya, ada lonjakan yang sangat tidak biasa dari orang-orang yang memasang taruhan bahwa dia akan dicopot dari kekuasaan pada akhir Januari 2026. Jadi Anda bisa membayangkan orang-orang di Venezuela kemudian menggunakan informasi itu untuk mengambil tindakan pencegahan. Sekarang saya rasa beberapa bulan yang lalu, orang-orang belum terlalu sadar bahwa pasar prediksi bisa digunakan untuk tujuan seperti itu. Tapi sekarang mereka jelas sudah mengetahuinya. Jadi bayangkan jika personel militer Amerika menggunakan platform pasar prediksi ini untuk memasang taruhan yang menyebabkan peluang melonjak dan itu memungkinkan pihak lawan mengambil tindakan yang bisa menggagalkan apa yang ingin dilakukan pasukan militer. Ini adalah risiko keamanan nasional yang sangat besar. Sekarang bukan hanya risiko keamanan nasional saja, tapi maksud saya perdagangan orang dalam. Maksud saya, bagaimana ini? Apakah ini akan menjadi perdagangan orang dalam versi 3.0 berikutnya? Saya rasa itu sangat mungkin terjadi, dan Anda harus ingat bahwa ada ketidakadilan mendasar di sini ketika kita berbicara tentang taruhan orang dalam di platform pasar prediksi. Untuk setiap orang di satu sisi taruhan, ada orang di sisi lain taruhan. Jadi, setiap kali seseorang bertaruh bahwa Maduro akan dicopot dari kekuasaan, ada seseorang yang bertaruh bahwa dia akan tetap berkuasa. Dan orang-orang bertaruh di platform-platform ini karena mengira mereka punya peluang yang sama untuk menang. Tapi jelas, jika mereka bertaruh melawan seseorang yang sudah tahu bahwa mereka akan mencopot Maduro dari kekuasaan, mereka tidak punya peluang yang sama untuk menang. Jadi ada kekhawatiran besar bahwa ini akan menjadi babak baru perdagangan orang dalam, dan itu sangat tidak adil bagi orang-orang yang tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Ya, maksud saya dalam kasus ini karena melibatkan anggota militer Amerika Serikat, akan menarik untuk melihat apakah berita ini sudah sampai ke sekretaris perang atau Presiden Trump, dan apakah akan ada konsekuensinya. Maksud saya rasa kita harus berharap akan ada konsekuensi di sini kan, karena tentu saja Anda tidak ingin hal ini merambat ke rantai komando, ke level di atas perwira angkatan darat. Tapi juga Anda bisa bertaruh pada hampir apa saja di platform pasar prediksi. Dan itu membuat jumlah orang yang bisa menggunakan informasi orang dalam mereka untuk keuntungan pribadi menjadi jumlah yang sangat besar. Bukan hanya kampanye militer, tapi pemerintah terlibat dalam segala macam hal yang sekarang bisa dipertaruhkan orang. Dan ada banyak sekali orang di pemerintahan yang bisa menggunakan informasi itu untuk mendapatkan keuntungan. Dan kamu tidak ingin itu terjadi dalam pengabdian publik. Kamu tidak ingin orang-orang menggunakan informasi orang dalam yang mereka miliki untuk keuntungan pribadi mereka sendiri. Itu bertentangan dengan pengabdian publik. Namun, apa yang ditawarkan oleh platform pasar prediksi ini justru memberikan insentif bagi orang-orang yang memiliki informasi tersebut untuk menggunakannya demi keuntungan pribadi mereka sendiri. Jadi mereka membungkusnya dengan cara yang menarik, menyebutnya sebagai pasar prediksi. Mungkin sebagai cara untuk mengakali fakta bahwa ini sebenarnya adalah perjudian secara teknis. Jadi bagaimana? Maksud saya, adakah jalan agar hal ini bisa diatur? Saya rasa ada jalannya. Maksud saya, platform pasar prediksi seharusnya digunakan untuk tujuan ekonomi dan keuangan yang sah. Yang seharusnya Anda lakukan dengan itu adalah melakukan lindung nilai terhadap risiko ekonomi Anda. Jadi Anda bisa, contohnya yang selalu saya berikan adalah kontrak peristiwa, yang disebut kontrak peristiwa tentang apakah Federal Reserve akan menaikkan suku bunga. Anda bisa dengan mudah melihat bagaimana seseorang dapat menggunakan itu sebagai sarana lindung nilai terhadap risiko ekonomi mereka. Itulah tujuan sebenarnya. Masalahnya adalah mereka sudah jauh melampaui itu. Mereka pertama kali menjadi populer karena platform pasar prediksi mendapatkan izin untuk menawarkan apa yang disebut kontrak peristiwa pada pemilu di Amerika Serikat.
Kemudian mereka dengan sangat cepat beralih ke taruhan olahraga yang sebenarnya membuat popularitas mereka melejit. Dan sekarang Anda melihat mereka menawarkan kontrak peristiwa pada peristiwa geopolitik ini. Dan sangat sulit untuk melihat bagaimana itu bisa digunakan untuk tujuan lindung nilai apapun. Sangat sulit untuk melihat bagaimana bertaruh misalnya siapa yang akan memenangkan pertandingan Piala Dunia pertama bisa digunakan sebagai lindung nilai ekonomi. Itu murni perjudian saja. Itulah tentu saja alasan mengapa hal itu menjadi sangat populer. Tetapi itu juga alasan mengapa regulator kita perlu membatasinya dan mengatakan, tidak, ini seharusnya dilarang. Jika Anda hanya ingin menggunakannya untuk tujuan ekonomi, itu tidak masalah. Tetapi kontrak peristiwa seharusnya tidak ditawarkan untuk peristiwa geopolitik, acara olahraga, atau pemilihan umum. Baiklah, terima kasih banyak Benjamin. Seperti biasa sangat kami hargai. Terima kasih banyak.